Oke, mari kita selami sebuah kisah yang, wah, luar biasa banget. Ini adalah cerita tentang sebuah bangsa yang menolak takdir geografisnya, sebuah pertarungan epik selama ribuan tahun melawan kekuatan alam yang maha dahsyat. Pernah kebayang nggak sih, gimana caranya membangun sebuah negara di atas tanah yang pada dasarnya adalah rawa? Nah, ini bukan pertanyaan teoretis loh. Ini adalah pertanyaan tentang hidup dan mati yang harus dijawab oleh bangsa Belanda selama lebih dari 2000 tahun. 26%. Coba bayangin ya, angka ini adalah persentase wilayah Belanda yang posisinya ada di bawah permukaan laut. Artinya, lebih dari seperempat negara mereka itu secara konstan hidup dalam ancaman buat tenggelam. Ini bukan ancaman biasa, ini ancaman eksistensial. Oke, kita mulai dari awal. Kita coba pahami dulu medan perangnya. Bayangkan sebuah delta dataran rendah, tempat 3 sungai raksasa, Rhine, Maas, dan Scheldt, bertemu dengan laut utara yang ganas. Secara geologis, tempat ini seharusnya, nggak bisa dihuni. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata geologi, tanah ini tuh sebenarnya wilayah yang nggak ramah sama sekali. Isinya lumpur, tanah gambut, rawa basah, pokoknya tempat di mana kalau kita salah injak, kaki bisa ambles. Nggak ideal banget buat bikin peradaban kan? Nah sekarang, yuk kita lihat gimana sih para pemukim pertama di sana memulai perjuangan epik mereka. Perjuangan ini berevolusi loh. Dari yang awalnya cuma bertahan hidup seadanya, menjadi pertahanan yang aktif dan terorganisir. Dan proses ini tuh sama sekali bukan revolusi kilat. Ini adalah evolusi yang pelan banget, makan waktu berabad-abad. Dari yang awalnya cuma lari ke tempat tinggi kalau air pasang, sampai akhirnya mereka mulai berani, gimana kalau airnya kita pagerin aja? Nah, ini bagian yang menurut saya paling keren. Demokrasi di Belanda itu lahirnya bukan dari debat politik atau ideologi, tapi dari kebutuhan yang super praktis. Gimana caranya biar nggak tenggelam bareng-bareng? Mereka bersatu karena ancaman yang sama. Dan kutipan ini tuh ngena banget. Bener-bener ngegambarin prinsip dasar mereka. Kalau ancamannya dirasain bersama, ya tanggung jawabnya harus dipikul bersama juga. Nggak ada pilihan lain kan? Gotong royong itu bukan sekedar pilihan, tapi satu-satunya cara buat selamat. Terus muncullah kincir angin. Ini jadi game changer banget. Mereka pakai kincir angin sebagai pompa raksasa buat, ya ampun, benar-benar menciptakan daratan baru dari dasar danau. Jadi mereka nggak cuma bertahan, tapi udah mulai nyerang balik nih. Secara fundamental mengubah peta negara mereka sendiri. Oke, kita lompat ke abad ke-20. Di masa ini, orang-orang Belanda udah mulai pede banget. Mereka ngerasa, kita udah jago nih ngurusin air. Tapi, ya seperti biasa, alam punya cara sendiri buat ngasih peringatan yang sangat keras. Dan peringatan itu datang di tahun 1916. Banjir besar di Zuiderzee ini jadi semacam tamparan keras. Bencana ini nunjukin kalau pertahanan kecil-kecilan di tingkat desa atau lokal tuh udah nggak cukup lagi. Strategi lama mereka udah nggak mempan. Solusinya, wah ini radikal banget. Mereka nggak lagi mikir cuma nahan air, tapi ngurung airnya sekalian. Proyek Absolute Dike ini benar-benar monumental. Skalanya belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah pergeseran besar dari bertahan menjadi menyerang. Baru aja satu masalah besar kelar, datang lagi pukulan yang jauh lebih dahsyat. Mungkin karena ngerasa aman setelah berhasil menaklukkan Zuiderzee dan baru saja melewati Perang Dunia II, mereka jadi sedikit lengah. Dan terjadilah tragedi tahun 1953. Bayangin, kombinasi badai super dahsyat sama pasang laut yang lagi tinggi-tingginya datang pas semua orang lagi tidur pules. Tanggul-tanggul di Provinsi Selatan hancur lebur dan laut pun masuk tanpa ampun ke pemukiman. 1836. Sebanyak itulah orang yang meninggal cuma dalam satu malam. Ini jadi trauma nasional yang benar-benar membekas selamanya di ingatan dan identitas bangsa Belanda. Dan dari trauma itu lahirlah sebuah sumpah. Nooit meer, artinya tidak akan pernah lagi. Nah, sumpah inilah yang jadi bahan bakar buat proyek perlindungan banjir paling ambisius dalam sejarah manusia. Proyeknya namanya Delta Works. Dikerjain selama 40 tahun. Misinya sederhana tapi brutal. Pokoknya, setiap celah, setiap pintu masuk yang bisa dipakai laut buat nerobos daratan, bakal kita tutup pakai beton. Titik. Skala dan ambisinya, jujur, di luar nalar. Proyek ini dirancang buat nahan badai yang, kalau dihitung-hitung secara statistik, cuma terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Gila kan? Sejak saat itu, Belanda resmi jadi benteng air paling kuat di muka bumi. Tapi, ya gitu deh. Pas mereka sibuk bangun benteng raksasa ini, mereka mulai sadar. Perang total melawan alam itu ternyata ada ongkosnya.
Ada konsekuensi yang nggak mereka duga sebelumnya. Mereka sadar kalau nutup muara sungai selamanya itu bakal ngerusak ekosistem, ngerusak ekonomi nelayan, dan lain-lain. Jadi, muncullah ide yang lebih cerdas. Gimana kalau penghalangnya bisa dibuka tutup? Cuma ditutup pas ada badai aja. Sehari-hari, biarin air laut masuk keluar, biar alam dan ekonomi tetap hidup. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Filosofi lama itu lawan air. Pokoknya tanggul harus lebih tinggi, alam harus ditaklukkan. Filosofi baru itu hidup bersama air, jauh lebih fleksibel. Sebuah pendekatan yang dipaksa oleh realita perubahan iklim. Jadi sekarang mereka nggak cuma mikirin cara naikin tembok, tapi mereka juga mikir gimana kalau kita kasih ruang buat air. Mereka sengaja bikin taman atau dataran yang emang didesain buat kebanjiran dengan aman. Jadi mereka nggak lagi coba ngalahin air, tapi belajar buat ngelola alirannya. Dan ini teman-teman kesimpulan terpentingnya, kisah Belanda yang berabad-abad belajar hidup bareng air, sekarang jadi pelajaran yang super penting buat masa depan planet kita. Dengan naiknya permukaan laut di seluruh dunia, pertanyaannya sekarang adalah, kapan kita semua, seluruh dunia bakal belajar dari pelajaran mereka?